Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sepanjang malam yang Tuhan telah jaga lindungi kami. Biarlah sepanjang hari ini juga Tuhan memberkati kami. Tetapi kami mau dan rindu untuk mendengar Tuhan berfirman bagi kami, supaya meneguhkan, mengajar, dan membimbing kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus kiranya membimbing kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini, nats yang kita baca ini, menempatkan pembacanya, termasuk kita sebagai pembaca di hari ini, bahwa kita sedang berada di zaman akhir. Salah satu tanda di zaman akhir ini adalah akan ada banyak penyesat-penyesat, dan mereka disebut sebagai orang-orang yang anti Kristus. Peringatan ini adalah peringatan yang serius, baik kepada pembaca pertama nats ini dan juga kepada kita pada hari ini, bahwa kita harus menanggapinya, merespon ini dengan serius, bukan seperti angin lalu saja. Peringatan ini juga harus membangunkan kita, menyadarkan kita, supaya kita sadar bahwa baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, ada banyak orang yang percaya, dulu menjadi orang yang percaya, tetapi kembali beralih menjadi tidak percaya kepada Kristus. Baik secara diam-diam maupun terang-terangan, ada banyak orang hari ini yang menolak untuk percaya kepada Kristus. Dulu dia sebagai orang yang percaya, tetapi menolak untuk percaya kembali, percaya kepada Kristus di akhir hidupnya atau dalam kehidupannya saat ini. Ada banyak orang percaya kemudian merasa penting atau tidak penting urusan rohani, urusan-urusan hal-hal yang spiritualitas, merasa penting atau tidak penting. Mereka menganggap itu sebagai sebuah hal yang sepele, hal yang tidak penting sama sekali. Urusan kepercayaan, urusan rohani, merasa itu hal yang tidak penting di zaman akhir ini. Maka saudara yang terkasih, yang menjadi masalah lagi adalah dikatakan di ayat yang ke-19 bahwa para penyesat itu, para antikristus itu tidak hanya berasal dari luar kita, tetapi bahkan ada di antara kita. Mereka dijelaskan sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh. Mereka diuraikan bahwa mereka yang penyesat itu adalah
mereka ada di antara kita, dan mereka itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya kan? Hal ini tentu mengingatkan kita, seharusnya kita yang sungguh-sungguh ini, kita yang mempengaruhi kehidupan mereka, bukan kita yang dipengaruhi oleh mereka yang tidak sungguh-sungguh. Supaya kita berharap dengan keberadaan diri kita, kita memberi diri untuk membawa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hari ini kembali kepada Kristus, bukan sebaliknya, kita yang terbawa arus ke dalam ketidaksungguh-sungguhan oleh karena kita dipengaruhi oleh mereka. Saudara yang terkasih, mereka yang tidak sungguh-sungguh ini adalah mereka yang dulunya Kristen, tetapi sekarang tidak. Atau mereka yang dulunya orang Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi hari ini oleh karena pengaruh zaman, hal-hal yang duniawi, mereka kemudian menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh. Atau bisa dikatakan iman percaya mereka sudah hambar. Keyakinan mereka kepada Kristus, keyakinan mereka akan hal-hal yang bersifat rohani menjadi luntur oleh karena pengaruh zaman ini. Kemudian ada juga banyak di antara kita yang terpengaruh oleh pengaruh mereka, keberadaan mereka. Sekali lagi, ada banyak orang yang terpengaruh. Bukan justru kita yang mempengaruhi mereka, tetapi pengaruh mereka merasuk ke dalam diri kita, diri anak-anak kita, diri keluarga kita, sehingga banyak juga di antara kita kemudian menjadi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ataupun menjadi merasa sepele akan hal-hal yang bersifat rohani. Sekarang ada banyak orang-orang seperti ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang menyebarkan pengaruh-pengaruh kesesatan-kesesatan bagi kita, bagi keluarga kita. Untuk itu maka penting bagi kita hari ini untuk membentengi keluarga kita, membentengi diri kita, membentengi gereja kita dengan ajaran-ajaran yang murni, dengan ajaran-ajaran yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan di ayat 20 yang kita baca ini tadi, kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Pengurapan di sini tidak berarti selamanya pengurapan dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi lebih kepada pengurapan di sini adalah kita telah diberi firman Tuhan. Ada dua firman di sini. Kita telah diberi firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai firman yang hidup, dan juga kita diberi firman yang tertulis, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab ini sendiri sebagai panduan ke dalam kehidupan kita. Maka pengurapan dari Yang Kudus yang dimaksud di sini adalah kita telah menerima firman Tuhan yang memandu hidup kita, yang mengarahkan kehidupan kita, supaya kita senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Kristus di zaman akhir ini. Supaya kita sadar, terbangunkan di tengah-tengah kehidupan zaman ini ada banyak penyesat-penyesat. Maka sesuai yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita juga dikatakan semua kita mengetahuinya. Itu berarti bahwa kita juga harus sadar, peka, mana ini yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh, supaya kita juga menyadari dan tidak terpengaruh oleh pengaruh zaman ke dalam ketidaksungguh-sungguhan percaya kepada Kristus ini. Maka saudara yang terkasih, pengurapan yang dimaksud di sini adalah kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Kita juga telah menerima firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Dia tetap menjadi Allah, Juru Selamat dalam kehidupan kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita. Di tengah-tengah ada banyak pengaruh, penyesatan, dan juga ada banyak pengaruh-pengaruh yang membuat kita tidak menjadi serius berpikir secara rohani, percaya kepada Kristus, dan kemudian anak-anak kita juga, keluarga kita juga kemudian meninggalkan iman percaya oleh sebab mengikuti penyesat, oleh sebab mengikuti roh zaman ini, mengikuti keduniawian ini. Maka mari kita sadar diri, bangun secara rohani, supaya kita tetap percaya setia selama-lamanya kepada Yesus Kristus, Allah Juru Selamat, Tuhan kita satu-satunya. Dan ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini.
Dan saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama buat GBKP Runggun Cijantung. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat bijaksana bagi kami untuk kami boleh terapkan, pakai ini untuk lebih dalam lagi kami pahami kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami mau berdoa buat GBKP Runggun Cijantung, buat seluruh pelayan hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, pengurus kategorial, PJJ, pengurus unit-unit pelayanan, kepanitiaan, dan juga bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan berkati kiranya, sehingga menjadi sehati sepikir untuk menjalankan misi Tuhan melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Cijantung. Dan di tengah-tengah program-program pelayanan, baik program pelayanan internal ke dalam jemaat maupun keluar jemaat untuk melayani orang-orang lain, supaya Tuhan berkati setiap program pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun Cijantung. Biarlah GBKP Runggun Cijantung boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi berkat bagi jemaat, boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar di tengah-tengah gereja Tuhan, supaya melalui gereja ini benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan kami permuliakan melalui kehidupan kami, dan kami juga semakin disadarkan untuk kami peka akan pengaruh-pengaruh yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan zaman ini, supaya kami senantiasa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.